Kita ke informasi lainnya, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Emma Sumarna, dalam kasus korupsi pengadaan kamera pengawas CCTV dan Internet Service Provider Bandung Smart City. Emma diduga menerima gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. KPK menyebut Emma menerima gratifikasi 1 miliar rupiah terkait pengadaan atau pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Bandung tahun anggaran 2020 hingga 2023 serta penerimaan lain. Selain Emma Sumarna, KPK juga menahan tiga tersangka lain dalam kasus ini. Mereka adalah anggota DPD Kota Bandung dari fraksi Partai Gerindra dan PDI Perjuangan. Penahanan 4 tersangka merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan terhadap Wali Kota Bandung yang terlibat perkara suap program Bandung Smart City. KPK menahan 4 tersangka selama 20 hari hingga 15 Oktober di rutan KPK. Akan menyampaikan rilis ES sekurang-kurangnya menerima sebesar 1 miliar rupiah dan para tersangka lainnya selaku anggota DPRD sekurang-kurangnya juga total menerima sejumlah 1 miliar rupiah beserta mendapatkan pekerjaan-pekerjaan di lingkungan dinas di Kota Bandung. Tersangka ES menerima gratifikasi dari Dinas Perhubungan dan dari dinas lainnya secara rutin sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Selain itu, tersangka ES selaku Ketua TAPD dengan kewenangannya membantu mempermudah penambahan anggaran pada pembahasan APBD perubahan tahun 2022 pada Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk kepentingan para anggota DPRD agar dapat mengerjakan pokir-pokir atau pokok-pokok pikiran pekerjaan-pekerjaan melalui penyedia yang bersumber dari anggaran pada Dinas Perhubungan. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, sudah ada jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani, di Gedung KPK, Jakarta. Selamat siang, Okta. Apa saja peran para tersangka dan kenapa keterlibatan para tersangka baru belakangan ini diketahui? Ya, selamat siang Mario dan juga saudara. Benar sekali bahwa memang KPK sudah menetapkan kemarin ada beberapa tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City begitu. Jadi memang ada ex-sekda Kota Bandung yang juga merupakan ketua tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD, yakni Emma Sumarna, dan juga 3 lainnya ini yang merupakan anggota DPRD Kota Bandung periode 2019-2024. Ada Riantono, Ahmad Nugraha dan juga Ferry Cahyadi. Tapi memang menurut informasi Mario dan juga saudara, ada satu lagi atas nama Yudi Cahyadi yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka tetapi memang masih absen dalam pemanggilan KPK meskipun pihak KPK ini memastikan akan hadir dalam waktu dekat. Nah, penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus yang sebelumnya menjerat ex wali kota Bandung, yakni merupakan Yana Mulyana. Lantas apa perannya? Untuk Emma Sumarna ini sebagai ketua TAPD berperan mempermudah penambahan anggaran pada pembahasan APBD perubahan 2022 pada Dishub untuk kepentingan anggota DPRD. Emma ini diduga menerima hadiah yang sumbernya adalah APBD Kota Bandung tahun 2020 sampai 2024 yang juga diduganya ini menerima 1 miliar rupiah. Direktur Penyidikan KPK kemarin juga sempat menyebut bahwa Emma ini diduga rutin menerima gratifikasi sejak tahun 2020. Sementara anggota DPRD yang lain ini juga diduga menerima dana gratifikasi dengan nominal yang sama, yakni 1 miliar rupiah, serta mendapatkan pekerjaan-pekerjaan di lingkungan Dinas Kota Bandung yang bermitra dengan Komisi C DPRD. Nah, alasan KPK kenapa tidak langsung menangkap orang-orang ini atau menetapkan tersangka ketika dalam waktu dekat saat OTT Yana Mulyana beberapa waktu lalu. Jadi memang ini baru ditemukan dari hasil pengembangan. Jadi ketika dilakukan pendalaman, tim penyidik ini menemukan adanya pihak-pihak lain yang juga diduga menerima suap. Jadi dari situlah baru dilakukan pendalaman. Nah, saat ini Emma dan juga tersangka lainnya ini ditahan selama 20 hari sejak kemarin tanggal 26 September sampai nanti tanggal 15 Oktober 2024. Yang kita tahu memang dalam kasus dugaan korupsi Bandung Smart City ini sudah menjerat ada 6 orang dan tentu Bandung Smart City ini juga kita ketahui bahwa ini diharapkan bisa memberikan kemajuan bagi teknologi Kota Bandung tapi sayangnya menjadi lahan korupsi. Mario? Ya, Okta, apakah ada potensi penambahan jumlah tersangka dari informasi yang Anda dapatkan?
Ya, Mario, pada prinsipnya seperti penetapan tersangka yang baru ini pun juga merupakan hasil pengembangan dari OTT yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya terhadap Yana Mulyana. Jadi memang dari pihak KPK ini tidak menutup kemungkinan apabila nantinya ditemukan dari hasil pendalaman kemudian juga adanya bukti baru maupun juga dugaan keterkaitan dengan pihak-pihak lain, tentu tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru. Jadi dalam kasus ini setelah ditetapkan beberapa tersangka kemarin dan juga sudah ditahan, maka kita akan menantikan bagaimana hasil pengembangan dari KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City ini. Mario? Terima kasih Putri Oktaviana atas laporan dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali.